Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Business Talk untuk sahabat di Jawa Timur, dimanapun Anda berada juga pastinya ya. Untuk Business Talk pada edisi pagi hari ini, tanggal 25 Maret 2021, temanya sangat menarik. Kira-kira kalau Anda punya bisnis dengan teman, ada sebuah mitos ini yang mengancam begitu. Tapi ini bisa jadi fakta juga loh. Kira-kira kalau Anda bikin bisnis bareng teman, ini bisa cepat bubar atau long last begitu. Untuk saat ini Business Talk juga disiarkan di RGR FM Tulungagung ya. Ada Ersal Nganjuk dan juga Praja Angkasa Trenggalek begitu. Dan tentu saja bersama dengan Coach Humphrey yang pada pagi hari ini menemani kita. Ini tumben bajunya tidak sama dengan saya. Biasanya kalau saya pakai merah ya. Selamat pagi Coach. Selamat pagi Mas Billy. Baik, bagaimana kabarnya Coach Humphrey? Kemarin kita tidak berjumpa ya minggu lalu ya? Oh iya, pas ada event itu ya. Kita punya event yang online di Leadfest. Baik. Itu pas Leadfest ya Coach ya? Iya, hari Kamis tanggal 15. Betul. Leadfest. Jadi pas tabrakan ya udahlah. Sementara off dulu sekalian supaya nggak bingung nanti. Betul, waktunya mepet karena ya. Mepet kan. Baik, ini Coach ini jeda 1 minggu langsung dihantam dengan tema yang ini kemarin saya share ke teman-teman langsung banyak yang interest sih. Jadi mungkin nanti ada yang beberapa bergabung mungkin nih menyimak juga ya, khususnya dari teman saya yang saat ini sedang memulai bisnis bareng-bareng begitu Coach. Kok pas begitu waktunya? Nah, ini tapi kalau kita bicara soal mitos atau fakta, lebih ke mitos atau fakta kalau Coach Humphrey berpikirnya? Kalau saya kebanyakan fakta sih ya. Iya. Jadi ini sebuah topik yang sebetulnya saya angkat berdasarkan pengalaman saya ketika meng-coach pebisnis yang masih ada hubungan teman, saudara sebenarnya ya. Jadi kan family business itu kadang-kadang kita berpikir cuma hubungan darah, sebetulnya hubungan pertemanan juga banyak yang perlu kita beresin gitu ya, perlu kita luruskan karena ada kesalahpahaman, ada salah paham dalam bisnis, maksud saya salah pikir, salah mindset, ini perlu kita luruskan ya. Jadi di bisnis ini mayoritasnya kan logika ya sebetulnya ya, sedang kalau hubungan pertemanan, persahabatan, keluarga itu kan mayoritas emosional. Jadi ini kita perlu luruskan ya. Tapi sebelum masuk ke dalam, selamat pagi, udah 2 minggu karena 2 minggu lalu kan libur ya kita ya, off tanggal merah. Minggu lalu kebetulan saya ada kepentingan. Jadi selamat bertemu lagi. Terima kasih sudah nyempetin. Moga-moga banyak yang sudah mulai lihat ya judulnya yang tadi kita kirim. Dan kita akan bisa tektokan ya, kita bisa diskusi di sini. Nah ini pengalaman saya meng-coach ya. Jadi tentu setiap orang beda-beda, tapi dari sekian banyak perusahaan yang saya tangani, kita mau sharing pagi ini. Gitu Mas Billy. Baik. Tapi kalau kita kembali ke topik yang tadi kita bahas, kalau sekarang memang sepertinya masa pandemi ini banyak yang bisa dikatakan buntu begitu, sehingga akhirnya ya udahlah bikin bisnis bareng teman aja lah untuk saat ini karena sangat memungkinkan begitu untuk anak-anak muda kan sekarang banyak yang paham IT dan sebagainya. Akhirnya rata-rata mereka bikin clothing begitu Coach. Rata-rata. Nah, kita bicara di luar clothingnya. Kita bicara soal kemungkinan ini bisa bertahan lama atau tidak biasanya Coach. Ya. Jadi ada plusnya dulu lah ya, ada plusnya sih sebetulnya, ada keuntungannya kita punya bisnis bareng teman ya. Yang pertama adalah kita udah saling kenal. Justru sebetulnya kalau saya pertama kali kita mesti beresin adalah pada saat kita berusaha dengan teman,
kita harus memperdalam pertemanan kita. Ini banyak orang yang menganggap kita harusnya memperjauh dari mengurangi derajat pertemanan. Harusnya perdalam pertemanan. Maksudnya gimana, Coach? Jadi kalau kita punya teman dan jadikan sebagai kongsi ataupun teman itu jadi kongsi ataupun relasi bisnis, kita harus lebih memperdalam pertemanan dengan cara lebih mengerti sifatnya. Ya, jadi memperdalam pertemanan itu berarti apa sih? Sifatnya harus ditambah digali gitu ya. Sifat elekmu apa gitu, kalau Surabaya bilang gini, ada orang Surabaya, orang Surabaya, sifat elekmu apa ya? Sifat baikmu itu apa? Kemudian Anda tersinggung jika apa? Anda merasa tidak dihargai jika bagaimana? Anda merasa dihargai seperti apa? Anda merasa tidak nyaman jika bagaimana? Nah, ini kadang-kadang tidak dilakukan, Mas Billy. Ya, jadi pertemanannya itu pertemanannya kurang dalam menurut saya. Kalau kita mau menjadikan ini sebagai keuntungan di bisnis, oke, kalau kita lihat kenapa sih kita kongsi dengan teman ataupun berdagang, berbisnis dengan teman, ya karena satu sudah kenal, ya sudah dapat dipercaya, udah nggak terlalu banyak formalitas sopan santun sehingga kita bisa langsung, rencananya kan harapannya langsung jos gitu loh Mas Billy, langsung kerja keras, langsung saling mengerti, langsung tepos seliro, langsung tidak hitung-hitungan, langsung semuanya bahu-membahu hajar. Nah, itu kekuatan dari bisnis yang ada hubungan teman, tapi kurang dalam, sehingga kita nggak ngerti yang membuat mereka itu marah bagaimana, yang membuat mereka itu, paling gampang gini lah ya, masalah uang lah ya, kita beresin dulu ya. Jadi tersinggung karena uang, itu gimana ceritanya? Kalau kamu dengan uang tersinggungnya seperti apa? Oh, kalau saya dengan uang tersinggungnya, harus mau jujur ya, terbuka ya. Jadi pada saat kita ngafe, kita ngobrol di depan, kalau masalah uang gimana nih, kita beresin. Kalau saya mulai dengan yang ngajak dulu ya, mulai dengan yang ngajak bisnis ya, mulailah terbuka. Siapa yang terbuka dulu nih Coach? Yang ngajak bisnis duluan siapa? Saya dengan Mas Billy berteman. Saya dulu yang ngajak bisnis ke Mas Billy, kita berbisnis onde-onde gitu ya, misalkan. Loh, ayo Coach, gimana? Nah, saya yang bilang duluan, gini Mas Billy, saya itu gampang tersinggung masalah uang kalau misalkan bla bla bla, ya, misalkan XYZ, itu harus diomongkan. Nah, kalau yang ngajak bisnis ini ngomong duluan terbuka, nanti Mas Billy sebagai pihak yang diajak bisnis ikutan terbuka. Oh, atau kalau misalkan tidak terbuka, saya punya hak untuk tanya. Lah, kalau jenengan Mas Billy, piye Mas Billy? Kalau uang tersinggung seperti apa? Wah, saya ini nggak repot kok, saya ini cuman mau kalau saya itu fair. Jadi gini kira-kira. Oh, saya catat. Jadi kalau Mas Billy itu merasa fair kalau begini, merasa nggak fair seperti ini. Mas Billy pun catat. Oh, kalau Coach Jafri tersinggung seperti ini, kalau dan seterusnya. Nah, ini perlu diperdalam pertemanannya. Nah, kalau kita bilang, banyak orang bilang melakukan, Coach saya udah kenal sama teman saya lama. Iya, tapi kan nggak sedalam ini. Oh, baik. Ya, sehingga akhirnya ngapain sih kita punya bisnis partner sebagai teman sebagai bisnis partner kalau kita tidak mengambil sisi positif dan meleverage keuntungannya sebagai teman. Meleverage itu mendaya ungkitkan gitu ya. Memanfaatkan secara positif teman kita. Nah, itu ya. Jadi harus diperdalam. Nah, apalagi misalkan kita perdalam dari sisi tadi uang ya. Yang kedua misalkan dari sisi pembagian tugas. Nah, ini juga ini kalau saya kembali lagi rumusnya, yang ngajak bisnis temannya pertama kali yang ngajak saya ke Mas Billy, ya maka saya ngomong dulu. Mas Billy, saya ini merasa saya itu kerja keras tidak apa-apa. Bahkan saya kerja lebih keras dari Mas Billy tidak apa-apa. Oh, jelas berarti ya. Jadi Coach Humphrey, posisi saya sebagai yang ngajak, si Humphrey ini ngaku kalau kerja lebih keras dari Mas Billy tidak apa-apa. Saya nggak hitungan di situ. Tapi saya paling nggak betah kalau Mas Billy tidak kerja. Oh, jadi gimana? Saya ini mau kerja keras, tapi kalau Mas Billy kerja aja pokoknya, ikut pikir segala macam. Oh, berarti si Humphrey ini minta Mas Billy itu kalau kerja minimal nggak usah soro-soro, ikut mikir lah, ya minimal mau repot, mau direpoti, mau di bla bla bla. Ini contoh ya, contoh seperti ini ya. Dan oh berarti itu, nah maksudnya mikir tuh gimana ya bro ya? Oh jadi maksud saya mikir tuh begini, A B C D. Kalau saya minta tolong ini dilakukan. Oh iya. Nah sekarang Mas Billy gimana kalau masalah kerja? Yang senang gimana, yang nggak senang seperti apa? Karena saya sudah memberi contoh.
yang saya masukkan, yang saya suka seperti apa. Mas Billy punya referensi sekarang. Oh gini bro, kalau saya itu suka kalau kerja itu seperti ini, bla bla bla. Oh, catat. Ini sebelum ini ya, sebelum kita benar-benar deal akad nikah, akad perjanjian kerjasama ataupun secara verbal maupun tertulis ataupun notarial ya, kita perdalam dulu. Nah, karena gini, kebanyakan ketika saya mengurus perusahaan yang partneran dengan teman, saudara segala macam, mereka tidak sadar bahwa ternyata satu orang berpikir, saya pikir gini coach. Mereka tuh kerjanya pasti mau mikir keras. Ternyata mereka nggak mau mikir. Sebab saya mikir, wah saya akhirnya nggak kelihatan bisa. Coach ya. Akhirnya kelihatan semua ya. Iya, tapi terlambat. Nah, sudah jadi bisnis baru ketahuan. Nah, ini buat apa sih kita? Kenapa kita punya bisnis yang memang didasarkan pertemanan dengan tujuan mengambil manfaat dari pertemanan itu justru jatuh karena pertemanan, gitu loh. Ya, jadi. Ini kan konyol gitu ya. Ini kan konyol banget ya. Buat saya itu kekonyolan level dewa menurut saya. Jadi ketika saya bilang diberesin dulu toh, ya. Anda sama si A sama B teman. Ya udah, sekarang sebelum deal bisnis kita perdalam dulu lah pertemanan Anda supaya lebih intim lagi, lebih akrab lagi, lebih paham dalamnya seperti apa. Bongkar itu semua ya. Nah, kemudian pada saat stres, oh gini bro, Mas Billy, saya kalau stres itu sifat saya seperti ini, nggak harus ngomong. Nah, si Mas Billy bilang, oh iya, saya kalau stres gini ya. Akhirnya kita tahu, jadi piye ini? Ya udahlah, berarti kamu seperti ini ya, saya seperti ini. Masih jalan teman dari? Udah ada jalan. Berarti, nah sekarang kita ngomong bagusnya. Nah sekarang saya mau kita jadi teman lama, langgeng pertemanannya, bisnisnya juga cuan gitu kan? Gimana caranya? Baru kita bicara tentang bisnis. Aku punya prinsip ini bisnisnya, saya punya ide undi-undi nih, nah gitu ya. Undi-undi ini marketnya seperti ini dan seterusnya bla bla bla. Nah, ini yang saya bilang, kita punya bisnis itu tidak pusing masalah cekcok urusan non bisnisnya, tapi kita pusing masalah bisnisnya. Karena cekcok urusan non bisnis yang dalam tanda kutip pertemanannya itu sudah diberesin di awal. Itu Mas Billy. Baik, jadi intinya kalau memulai bisnis dengan teman sebenarnya boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau dari awal lebih saling terbuka itu lebih bagus begitu Coach ya? Yes, terbukanya tapi jelas ya, terbuka dalam konteks tadi ya, misalkan kalau saya masalah uang, masalah pembagian tugas, siapa yang kesel, siapa yang kurang kesel, ini harus jelas. Ini yang bikin masalah itu tuh, Mas Billy, uang, kemudian pembagian tugasnya nggak jelas. Loh kok aku tak sih mikir ke piye? Geger mana gitu ya. Loh kok aku sih keringetan nih piye? Nah gitu kan. Loh modalnya sama kok kamu santai. Waduh, ini repot nih. Nah, ya. Akhirnya terus itu yang mengancam bubar. Iya, dan itu bukan mitos, itu fakta. Itu fakta. Baik. Ini kalau kita bicara soal hal keterbukaan, ada yang sudah masuk ini Coach. Ini malah masuknya sekitar 10 menit yang lalu ya. Kita baru mulai langsung berikan pertanyaan teman saya. Saya boleh ke redaksi Coach ya? Ya, silakan. Oke. Saya coba ke redaksi nih. Ada Rama. Baik, sebentar saya cek di WA redaksi. Oke, pertanyaan dari Bondan Diwaru. Kalau kita memulai bisnis atau berpartner dengan teman, apakah kita harus lebih intens nongkrong atau mungkin justru ngurangin? Ngurangin nongkrong ini maksudnya banyak ngumpulin ide dulu di rumah biar waktu ketemu tidak buntu. Oke, baik. Jadi mulai bisnis yang biasanya sering atau intens nongkrong begitu, ini teman saya sih Coach. Jadi langsung interest mungkin ya. Jadi saat sebelum memulai bisnis ini sering nongkrong bareng, kemudian setelah memulai bisnis ini malah dikurangin begitu. Itu recommended atau tidak hal seperti ini Coach? Maksudnya mungkin nongkrong bicara dengan teman itu di luar bisnis maksudnya ya? Nongkrong santai. Ya kalau kita punya bisnis memang bayi kita yang diurusin dulu kan, bayi startup itu kan bayi ya. Di dalam bisnis itu kan startup itu kan bayi bisnis ya kan, masih butuh disusui, masih butuh diganti popok gitu kan, masih ya tentu pasti akibatnya kayak pasangan suami istri lah Pak Sutri ya. Ketika pacaran kan lebih sering ngomong tentang berdua lah, kalau sudah muncul si kecil apa nggak langsung bubar itu ya masalah. Iya dong, apa nggak langsung bubar itu? Wah si ayah jadi ayah siaga,
malam nangis, ganti popok gantian sama istri. Ya akhirnya kesel semua. Akhirnya ya itulah. Jadi justru memang tantangannya di awal-awal startup itu, kalau kita bicara tentang bisnis partner, ini konteks startup ya, ini ya masih di level baru mulai ya. Ya tentu kita mengutamakan kelangsungan bisnis startup kita dibandingkan santai dan nyaman bicara dengan teman di luar bisnis. Nah, di balik itu kita masih bisa santai ya, tapi tentu waktunya terbatas dan lebih banyak bicara tentang bisnis lah. Namanya startup kok ya. Kalau dipikirin bisnisnya startup ya pagi siang malam ya itu gitu ya. Ya seharusnya loh ya, seharusnya. Jadi buka-buka ini maksudnya ya, saya nggak salah menjawab kan. Coba nanti ditanyakan maksudnya ini apa enggak gitu ya. Jadi fokusnya 100% ya oke lah 90% ya tentunya tentang bisnis. Ya, apa itu normal sih, bagus malah. Berarti kalau misalkan mengurangi untuk mengumpulkan ide juga bagus ya Coach ya? Iya kan, ide itu kan kita cari sama-sama kan ya pada saat awal inisiasi ya, masih awal tahap banget ya. Ide bisnis dari awal sama-sama cari solusi, idenya seperti apa itu boleh nongkrong bareng boleh, sendirian boleh, nggak apa-apa. Mau nongkrong bareng juga nggak apa-apa, tapi tentang bicara cari ide tentang solusi tentang bisnis, solusi tentang masalah yang dihadapi di bisnis sekarang gitu ya. Jadi bukan tentang bisnis nanti ya tahun depan kita mau buat bisnis apa bro, loh sekarang aja belum beres kok ya. Jadi kita kan nggak bisa terus lompat-lompat begitu kan, bukan nggak boleh ya, tidak ideal lah ya. Nggak baik begitu. Iya, ngomongnya kan jadi ngelantur nanti ya. Tentu bicara tentang bisnis, tentang money management, tentang manajemen keuangan, manajemen tentang tim, tentang SDM, tentang perekrutan, tentang konsumen kita siapa yang pertama, konsumennya bagaimana, handle-nya konsumen kecewa, konsumen marah, itu dibahas di bisnis kan. Dan mengantisipasinya, terus membuat winning formula ya. Nanti ini mungkin suatu saat saya akan lebih bahas ini lebih dalam satu sesi khusus berbicara tentang winning formula ya, formula supaya kita itu kerja dapat hasil itu bagaimana. Ini perlu dibicarakan karena kalau tidak kita akan menjadi perusahaan yang punya working formula untuk hanya bekerja begitu kan. Tapi bekerjanya tidak mengarah ke sebuah kemenangan atau kemenangannya kecil sekali, tidak bisa diakumulasikan, nggak bisa digulung gitu ya. Orang bilang ini bisnis kita tidak bisa digulung, itu artinya apa? Tidak bisa dibuat besar. Nah itu harus dibicarakan, terutama kalau founding fathers-nya itu teman yang dua-dua juga punya latar belakang eksekutif atau paham bisnis atau sudah pernah ikut workshop. Nah itu perlu dipakai ilmunya itu. Ya tapi itu lain topik ya, suatu saat nanti kita kalau ada waktu kita bicarakan winning formula. Baik. Sangat menarik sahabat ya untuk tadi penjelasannya dari Coach Humphrey. Kalau bicara soal mungkin berkumpul bersama dengan teman itu juga harus digali begitu. Kira-kira sebelum Anda memulai bisnis itu partner Anda seperti apa? Nah, saya nanti juga ingin bertanya, kira-kira yang harus dihindari saat kita menjalin hubungan kerja sama dengan teman itu apa saja Coach Humphrey? Tapi nanti boleh dijawab setelah beberapa pesan ya. Yep. Untuk sahabat nanti juga bisa berbagi pertanyaan di WhatsApp kami 0821 3264 109 atau mungkin langsung telepon bisa di 031 896 1514. Untuk yang saat ini sudah bergabung di YouTube juga boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar ya. Untuk sahabat nanti kita akan kembali setelah beberapa pesan yang akan hadir. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo,
fokus mengawasi, tulus melayani. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Baik, masih bersama dengan saya Billy dan juga Coach Samfri dalam program Business Talk untuk edisi pagi hari ini. Yang tadi sempat saya tanyakan ini, Coach, kan kalau kita memulai bisnis kan harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira partner kita ini seperti apa. Apalagi kalau konteksnya yang jadi partner ini teman lama begitu. Nah, kalau kita harus mengetahui apa saja yang ada dalam diri partner kita yang harus kita hindari, itu kira-kira apa saja, Coach? Banyak ya. Jadi nomor satu yang kita mesti hindarin itu adalah membuat bisnis tanpa ada legal yang jelas. Hindari dah. Ya, legalitas itu berarti ke notaris menjelaskan kita mau pakai apa nih, CV, PT, UD ya. Dan itu kan ada banyak expert yang bisa menjelaskan dan tidak terlalu sulit untuk memahaminya gitu ya. Tinggal tanya sama notaris juga dijelasin gitu ya. Jadi nomor satu ya saya kira legalitas. Ya kenapa? Karena teman ini kan hubungan non legal ya. Non legal itu artinya bukan haram ya, tapi kan tidak resmi gitu ya.
Yang namanya teman bisa suatu saat bisa jadi musuh, yang dulunya musuh bisa jadi teman dan seterusnya ya. Jadi harus ada pondasi yang kuat untuk bisnis. Bisnisnya yang kasihan, sebetulnya bukan saya nggak masalah temannya sih. Bisnisnya yang kasihan ya, karena aset ini seperti saya katakan tadi kan seperti bayi yang perlu diberi nutrisi yang paling penting di awal-awal tahun ya, 2 tahun pertama itu paling berat. Ya kan survei membuktikan 85% kan semua orang tahu lah ya, yang nyebutin 85% semua bisnis di dunia ini 2/3 berarti ya. 2 tahun pertamanya itu gagal ya, jadi itu sudah menjadi statistik ya yang susah dibantah. Nah, kenapa? Ya salah satunya karena kita nggak ada legal yang jelas. Jadi hindari itu ya. Pertama, hindari legalnya. Banyak nih. Kedua, selain legal, kita mesti menghindari tanpa ada pencatatan atau menghindari berdasarkan feeling ataupun keuangan, terutama transaksi. Oh ya, rasanya sudah kok. Saya udah bayar si supplier A. Nah, ini repot ini ya. Jadi bisnis itu jangan berdasarkan trust saja. Bisnis itu berdasarkan trust dan verify, ya. I trust but I verify. Itu yang ngomong presiden siapa itu di Amerika, saya lupa namanya ya. I trust but I verify. Artinya apa? Saya percaya karena saya temanmu dan kamu teman saya, tapi saya butuh verifikasi karena bisnisnya yang butuh, bukan saya. Bisnis itu butuh verifikasi. Jadi kita sekarang berteman itu ada 3 bagian. Bagian saya sebagai teman, bagian Anda sebagai teman, bagian 3 sebagai bisnis, sebagai buah cinta kita pertemanan gitu ya. Kalau anak itu kan buah cinta pastutri gitu ya. Jadi saya, teman saya, bisnis. Nah, jadi kalau saya trust itu antara saya dengan teman. Tapi untuk bisnisnya butuh verifikasi. Bisnisnya nggak butuh teman, nggak butuh percaya saya dengan teman itu. Bisa dipahami ya, nggak bingung ya. Jadi saya dengan Mas Billy itu percaya. Tapi bisnis hasil olah pikir kita, hasil kita kerja kita itu butuh verifikasi, bukan butuh percaya antara saya dengan Mas Billy. Dia menjadi sosok independen yang si bisnis itu menjadi sosok independen yang berdiri sendiri, nggak ada hubungannya dengan percaya antara owner dengan owner, nggak ada hubungannya ya. Nah, kenapa? Karena bisnis ini suatu saat akan bertumbuh menjadi remaja dan dia akan merekrut anak buah yang tidak lagi kenal dengan ownernya. Oh, betul ya. Nah, jadi ini adalah dasar untuk membuat bisnisnya sukses. Ya, tapi kalau Mas Billy percaya be aku lah, wis tak bayar. Loh, saya percaya sama Bro Humphrey, tapi bisnis saya butuh verifikasi. Bisnis kita butuh verifikasi ya. Jadi ini bahasa ini tolong bisa dicatat ya. Mendengar suara Sidoarjo teman-teman di Jawa Timur, ini sangat krusial. Percaya itu wajib antar teman. Tapi bisnisnya si kecil, si bayi, si baby kita butuh verifikasi. Betul. Ya, seorang ayah sama ibu bilang, anak saya lapar, tapi saya cinta dengan anak saya cinta dengan kamu sebagai istri. Istri bilang, iya saya cinta dengan anak kita, saya cinta dengan suami. Iya, anaknya butuh susu, udah butuh cinta. Ya, anaknya butuh susu, tidak butuh cinta, butuh makan. Ya, bisnis kita itu butuh verifikasi, bukan butuh percaya antar owner. Nah, ini mungkin banyak orang yang nggak paham ya. Ini jadi orang bilang, kamu kok nggak percaya sama saya? Wah, kamu tidak yakin bahwa kamu ini saat teman saya itu jujur. Berarti kamu menuduh saya mencuri. Loh, ini kan malah ngawur malah. Yang menuduh itu siapa? Saya itu percaya sama kamu. Bisnis kita butuh verifikasi, nggak butuh percaya. Betul. Nah, kenapa? Karena suatu saat bisnis kita akan berkembang. Tadi saya ulangi lagi, akan merekrut anak-anak baru yang tidak kenal dengan kita sebagai teman, yang akan butuh verifikasi. Jadi kalau kebiasaan percaya ini dibawa sampai nanti ketika bisnisnya remaja, bisnisnya akan mudah mati. Karena anak buahnya bingung. Ini arahnya kemana? Begitu kan? Arahnya kemana? Datanya apa? Verifikasinya apa? Buktinya apa? Loh kok semua apa katanya kata bosnya ada 2, apalagi bosnya 3, apalagi pertemanannya berlima, modar gue. Ya, ini butuh verifikasi, tertulis, tercatat. Yaitu nomor 2, hindari menggunakan sense of percayalah sama saya untuk menutupi, mengubah atau mengganti bentuk verifikasi. Salah total. Berarti kalau misalkan ada tiga teman ini coach bikin bisnis atau jadi partner ini ketiganya, tapi untuk 2 sisanya ini hanya menggantungkan untuk
satu orang. Jadi maksudnya apa kata lo deh, begitulah kalau kata orang Jakarta ya. Betul. Nah, itu baik atau tidak? Tidak berarti. Nggak boleh. Bahkan orang yang rela, tidak apa-apa, aku nggak usah verifikasi. Yang penting aku percaya kamu. Itu juga sama dengan istri yang ngomong, ya udah mas, aku percaya sama jenengan, sampai dengan suamiku. Anakku butuh susu, ya wis dah, nggak usah belikan susu, kita penuhi dengan cinta kasih aja ya, saya percaya ada. Itu goblok, sorry ya, ini gobloknya setengah mati. Bukan berarti dia tidak boleh percaya. Sekali lagi, percaya itu penting, dasarnya adalah percaya. Tapi bisnisnya butuh verifikasi. Anaknya butuh susu, bukan butuh cinta kasih tok. Iya, betul sekali. Banyak yang begitu soalnya kalau untuk kalangan muda. Jadi satu orang berpikir, dua orangnya jadi kayak investor begitu. Iya, itu masalah nanti ya. Nanti suatu saat malah kita kehilangan bisnis dan pertemanan, dua-dua hilang. Ya, betul. Bayinya mati, suami istrinya cerai kan, bubar semua loh. Makanya saya ngomong gini cukup maaf kalau cukup keras ya, tapi saya merasa ini konyol sekali. Kenapa kok saya angkat topik ini hari ini? Ya ayolah, ya jangan begitulah. Bisnisnya itu butuh verifikasi, bisnis itu butuh data, butuh strategi, butuh ide, butuh eksekusi. Ya, butuh percaya, ya butuh, tapi bisnisnya nggak butuh amat sebetulnya. Antar kolega, antar bisnis partners itu harus percaya. Tapi bisnisnya nggak butuh percaya, dia butuh verifikasi, butuh ide, butuh strategi, butuh eksekusi gitu ya. Jadi bedakan antara percaya itu dengan membuat bisnis yang sukses, itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya di bisnis ya, dari kacamata bisnis nggak ada hubungannya. Baik. Tapi kalau misalkan kita memulai bisnis bersama dengan teman, saya mungkin ingin flashback dikit ke tadi pertanyaannya Mas Bondan begitu ya. Iya. Untuk memberi jarak antara bisnis dan pertemanan, ini kapan kira-kira waktu yang tepat? Kalau tadi kan 2 tahun pertama itu krusialnya Coach ya. Nah, apakah dalam 2 tahun ini atau mungkin kira-kira setelah 2 tahun bisnisnya sudah memang benar-benar berjalan serius begitu? Saya ada satu teman bisnis, tapi bukan klien saya, tapi saya sempat sharing cukup lama dengan beliau. Ini pebisnis yang partner ya, partneran cukup besar, bisnis food ya, F&B. Dan saya menemukan sebuah insight yang menarik, kan coach juga perlu belajar gitu ya. Saya tanya sama dia bilang gini bro, saya dengan teman saya itu justru tidak memperkecil derajat pertemanan, saya menambah derajat pertemanan. Karena itu bisnis saya sukses. Jadi semakin kita dekat dengan teman, semakin kita itu berani menanyakan hal yang sulit. Seperti ini duitnya kok kehilangan 10 juta bagaimana ya? Ayo dicari yuk, gitu loh ya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah pertemanan, sebetulnya kebalikannya yang orang ini mitos ya, mitos yang mengatakan kalau kita sama teman bisnis sebaiknya kita mengurangi pertemanan kita dan berubah jadi profesional. Wait, tunggu dulu. Ini maksudnya gimana? Kalau saya dan menurut teman saya yang punya bisnis yang sukses juga, saya sudah mengumpulkan data ini cukup lama ya, bahwa yang namanya pertemanan itu harus lebih diperdalam. Supaya bisnisnya sukses, hubungan antara founding fathers ini atau founding mothers itu harus diperdalam. Dengan cara apa? Semakin intens komunikasi. Ya, misalkan saya kok tersinggung ya kalau kamu melakukan ini. Loh, ini hanya teman dekat yang berani ngomong. Saya tersinggung loh kalau kamu melakukan ini. Misalkan saya dengan si A tidak terlalu dekat. Saya nggak akan ngomong gitu. Saya pokoknya ngendam pasti ya. Pasti ngambul aja, sudah ngambul ya. Gondok gitu. Ya sudah, saya diam-diam sudah saya dendam aja. Itu berarti hubungannya kurang dekat. Kalau dekat banget saya bilang, wah, aku tersinggung loh, nengono. Loh, kok tersinggung? Lah, di saya nggak tersinggung kok. Nah, hanya teman yang baik juga bisa balas gitu. Loh, lah di saya nggak tersinggung. Loh, ini CJ bro. Loh, CJ-nya bagaimana? Bedanya? Oh, ternyata kamu tersinggungnya karena faktor ininya. Tahu lah, paham. Ya, sorry. Aku orang mudeng. Oh, kamu nggak mudeng toh? Enggak. Ya wis, tak maaf ya wis, tak apa-apa. Coba ulangi ya. Siap bos. Nah, ini adalah pertemanan yang dekat sekali. Nah, kalau kita tidak dekat, justru banyak mendem jeru kalau orang Jawa bilang. Ini akan menimbulkan masalah yang luar biasa di bisnis. Karena apa? Ketidakpercayaan. Sekarang saya balik ya. Tadi katanya karena bisnis tidak butuh percaya, butuh verifikasi. Sekarang saya balik. Kalau sampai level dia bukan lagi percaya, tapi muncul ketidakpercayaan antara founding fathers atau founding mothers, ngimpaknya ke instruksi. Instruksi ini akan berbuah eksekusi yang kacau. Misalkan, saya dan si A kongsi. Saya bilang, jangan jual sekarang, barangnya masih belum sempurna.
Teman saya bilang, jangan pedulikan si Bos Humphrey. Pokoknya saya yang tentukan, saya bagian marketing. Jual sekarang. Ini barang nggak apa-apa, nggak sempurna, yang penting jual dulu. Loh, saya tahu, saya bilang sama tim saya, loh kamu kok ngikutin si itu? Jangan jual dulu, ini belum selesai barangnya, belum saya inovasi, belum saya upgrade kualitasnya, fiturnya segala macam. Akhirnya apa? Hancur anak buahnya, bisnisnya kacau. Ini kenapa? Karena saya dengan partner itu tidak lagi percaya. Dan ini menimbulkan instruksi yang bias. Apalagi kalau sampai ada yang bilang, di perusahaan saya ini ya, kalau kamu masuk, ada banyak bos. Kalau kamu tidak bisa menangani perbedaan prinsip kita bertiga, berempat, berlima, maka kamu nggak cukup pandai. Wah, ini bahaya ini. Saya nggak bilang bahwa anak buahnya bahaya, saya bilang bisnisnya bahaya. Bahwa anak buahnya bisa mengarungi perbedaan pendapat antara si bos A dan si bos B, itu hebatnya anak buah. Tapi tetap bisnisnya buat saya berbahaya. Loh, kenapa kok nggak diberesin aja antara founding fathers sehingga instruksinya itu jelas? Ya, ingat ya. Jadi, bisnis itu butuh verifikasi, butuh strategi yang jelas, butuh keputusan yang tegas, butuh arah yang jelas. Dan ini semua tidak bisa kalau atasannya itu geger terus. Nah, apa sumber gegernya? Karena kurang dalam pertemanannya. Kurang jelas di awal. Jadi kalau orang bilang mitos ya Coach ya, bahwa orang itu kalau teman dekat itu punya bisnis yang sukses itu mitos. Saya lihat banyak teman dekat malah punya bisnis banyak yang salah, banyak yang keliru, banyak yang gagal. Saya bilang kebalik, mitosnya adalah bahwa punya bisnis pertemanan itu tidak boleh dekat lagi seperti itu mitos. Faktanya betul adalah kalau Anda punya bisnis pertemanan harus lebih sakral lagi, lebih intim lagi, lebih jelas lagi. Bagaimana caranya? Setiap kali kita marah, omongkan langsung. Nggak boleh dipendam. Teman baik ngomong, bro, aku gak suka lagi ini bro, karena begini-begini. Kamu tersinggung karena itu ya. Nah, temannya bilang, wah, kalau saya sampai harus ngomong terbuka sama teman saya, berarti kamu tidak sensitif sama saya. Loh, ini masalah lain. Masalah baru lagi, karena apa? Karena konsep pertemanannya berdasarkan, saya tidak mau ngomong, yang penting kamu harus tahu perasaan saya. Ya ini berarti, ini jadi rumit Pak Billy, Mas Billy. Jadi yang namanya pertemanan di dalam bisnis itu harus lebih intim lagi dari pertemanan yang non bisnis. Dengan cara apa? Lebih sering ngomong, lebih sering terbuka, lebih sering sharing. Saya mau sharing masalah ini. Kalau sebagai teman biasa, mungkin saya tidak usah sharing lah, saya pendem aja. Ketika bisnis ngomong, Nah ini yang berat. Jadi ketika di bisnis, tantangan pertemanannya harus naik level. Betul. Iya. Sebelum di bisnis, pertemanannya hanya bisa batin, ilmu batin, ilmu kebatinan, batin, semoga mugi-mugi insaf gitu ya, mugi-mugi sadar gitu Pak ya, Mas Billy ya, mugi-mugi dia kroso, masa orang kroso saya aku wambek, aku ngambul petang dinong ini orang kroso. Itu kalau di dalam bisnis, non bisnis. Ketika masuk ke level bisnis, kita mesti lebih dalam lagi dengan cara, lebih naik lagi dengan cara apa? Berani ngomong. Sedikit masalah ngomong, sampai akhirnya kita terbiasa untuk terbuka. Ini bagus banget di bisnis. Bisnisnya anak kita tadi masa depannya cerah. Gitu Mas Billy. Jadi ibaratkan bisnis Anda sahabat ini sebagai bayi begitu ya. Untuk teman itu mungkin kalau partnernya 2 orang, anggap saja istri begitu atau suami. Kan kalau kita bisa saling terbuka, akhirnya nanti permasalahan kecilnya bisa terlihat begitu. Coach, saya boleh ke redaksi ya? Ada jangan. Yang nyantol sepertinya ini untuk pertanyaan. Saya coba ke ruang redaksi. Kan saya? Ya. Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi, yaitu dari Santi di Waro. Bagaimana caranya menagih janji teman yang sudah setuju berbisnis bersama, tetapi mengulur waktu untuk memberikan suntikan dana? Oh, baik. Tambahan ya? Iya. Oke. Ada 2 lagi dari Heri di Candi. Kalau kinerja teman itu buruk, lalu saat evaluasi banyak pihak yang menyuruh teman saya ini dipecat, tapi saya nggak enak sama dia, bagaimana solusinya ya? Kemudian yang ketiga ini dari Feni di Tulangan. Kapan kita harus memposisikan sikap profesional dan kekeluargaan saat berbisnis dengan teman agar usaha bersama ini bisa bertahan lama? Oke, baik. Coach Humphrey, boleh kita jawab nanti setelah beberapa pesan ya? Ini 3 pertanyaan langsung. Jadi pertanyaan juga bagus-bagus, nanti bisa ditambahkan mungkin ya. Masih ada kesempatan 1 sesi terakhir untuk sahabat yang mungkin tadi ketinggalan pertanyaannya di WhatsApp kami 0821 3264 109.
tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Udah dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Panitia Seleksi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo membuka penerimaan calon pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026. Persyaratannya, pria, wanita, warga negara Indonesia, minimal berumur 35 tahun, berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter. Minimal pendidikannya S1, D4, menguasai IT. Utusan dari lembaga pendidikan tingkat kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait. Calon perorangan atau profesi dibuktikan dengan portofolio yang berafiliasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha, dan profesi. Pendaftarannya dimulai 24 sampai dengan 31 Maret 2021 untuk pengajuan permohonan di kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Panglima Hidayat, nomor 9 Sidoarjo, pada hari kerja jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Info lengkap bisa hubungi Syaroni Ahmad di 0812 3509 755. Syaroni Ahmad di 0812 3509 755. Informasi ini dipersembahkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat Bisnis Talk, untuk sesi terakhir ini ya, ada tadi 3 pertanyaan Coach Samfri. Tadi diulang atau gimana Coach? Atau sudah jelas, saya udah jelas. Ya, baik. Oke, so kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu yang kita bilang namanya 2K. 2K, ada 2K-nya ya, kompetensi, komitmen. Nah, jadi setelah kita memperdalam hubungan pertemanan kita, friendship kita, maka kita butuh 2 hal, ya, kompetensi dan komitmen. Pertanyaan pertama tadi masalah keuangan, itu berarti problem di komitmen. Setiap bisnis di mana komitmennya tidak jelas, maka bisnis itu tidak layak untuk dipertahankan atau dilanjutkan ke level yang resmi. Ya, misalkan ada setoran awal, modal sekian juta. Sampai tanggal ini kita sepakat. Lewat. Oke, enggak apa-apa. Lewat lagi. Oke, lewat ketiga kita beritahu
Oke, kita ke notaris saja atau kita ke tempat yang lebih resmi, kita tentuin kapan tanggalnya ini dibuka, dan jika sampai tanggal itu modal belum disertakan, maka otomatis gugur secara legal. Kan? Jadi yang namanya komitmen itu tidak perlu terlalu diperparah dengan wah kamu tidak setia, kamu tidak fokus, tidak serius. Tidak usah gitu, santai aja gitu ya. Yang penting modalnya komitmen dan kompetensi. Setelah kita berdalam loh ya. Jadi jangan melakukan komitmen dan kompetensi ini, membahas ini sebelum kita memperdalam hubungan antara uang, antara saya tersinggung, saya happy bagaimana, saya senang, saya masalah bagi tugas segala macam ya. Jadi siapa yang mengerjakan apa, masalah uangnya bagaimana, baru kita bicara masalah kompetensi dan komitmen. Ya, komitmen dan kompetensi. Itu jawabannya ya. Jadi langsung aja diputuskan tanggal sekian. Jika sampai lewat tanggal ini berarti bisnis ini tidak jadi. Ya, nggak jadi lahir anaknya. Nggak apa-apa. Ya, kita move on. Berarti kita tidak berjodoh untuk menjadi teman sekaligus pemilik bisnis. Ya tetap teman berarti, tapi tidak menjadi pemilik bisnis. Dan harus segera diputuskan ya. Ya, bisnis ide itu zaman sekarang tidak lama ya. Ide bisnis, cara bisnis kita yang dianggap sebagai winning formula. Wah, saya punya sebuah terobosan nih, belum ada yang menggunakan ini caranya. Kalau saya melakukan dulu ini bisa menjadi pemimpin pasar. Itu tidak lama. Sebentar aja orang lain akan nyerobot. Ya, karena informasi begitu cepat. Jadi jangan lama-lama ya, putuskan aja komitmen. Yang kedua adalah kompetensi ya. Jadi masalah kompetensi ini sangat-sangat serius karena kebanyakan orang tidak melakukan cek kompetensi sebelum join bisnis. Kamu jagonya di mana penjualan? Saya jagonya di mana? Oh, saya jagonya administrasi. Kamu jagonya di mana? Partner yang ketiga, oh bagian tax dan accounting. Oh, kamu jagonya di mana? Saya bagian cari networking sama supplier, sama cari investor. Oh, kamu jagonya di mana? Nah, ini semua harus dibagi di depan, ya. Ya, sama lagi, saya suka menganalogikan sebagai rumah tangga ya. Ada yang cari uang, ada yang ngasuh anak. Ya, ada yang bagian fokus untuk menyediakan obat-obatan kalau anak sakit, biasanya ibu-ibu. Ada yang bagian mencari dokter ya, misalkan kalau sakit. Ada yang bagian dan seterusnya. Itu adalah cara kita membagi tugas. Kompetensi ini harus disepakati dan yang paling penting harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Prinsipnya adalah tidak ada satu orang yang sempurna tahu semua dari awal. Bahkan yang profesor S3, S4, S5, S-lilin, S-campur pun tidak akan mungkin bisa sempurna. Pasti dia akan butuh peningkatan ilmu. Ya, jadi solusinya bagaimana? Seorang partner, teman yang tidak mau lagi meningkatkan kompetensi, di mana kompetensinya itu dibutuhkan di bisnis, maka partner itu wajib ditendang keluar. Ya, dia wajib diberitahu bahwa tidak bisa. Anda harus meningkatkan kompetensi. Itu ya, terutama kalau anak buahnya sudah atau bisnisnya sudah terancam. Gitu ya. Kembali lagi sekarang. Seorang suami punya tugas, saya baliklah supaya fair ya. Punya tugas kalau anak sakit dia harus riset obat-obatan, dia harus cek dokter kemana-mana, dia harus memastikan anaknya tidak alergi dan segala macam. Anaknya sakit sekarang. Terus istri bilang, tugasmu Pak, Mas untuk cari obat dokter. Masnya bilang apa? Aku males sih, Dik. Gak usah wis biar kiai. Loh, kan mati anaknya. Baik, betul itu logika. Terus piye? Ini kepribadi. Nah, berarti atau suaminya bilang, "Oh, saya tapi sudah enggak tahu lagi gimana caranya." Ya udah, tanya, upgrade, konsultasi ke dokter, bayar untuk konsultasi. Jangan dikasihin cuman obat-obatan tradisional misalkan herbal yang mungkin udah enggak mempan lagi, ya udah bayar ke dokter. Sediakan dananya, belajar upgrade diri. Cari kepada orang yang berpengetahuan pengalaman. Itu kita bilang. Makanya kalau sampai kondisinya ini sudah terlanjur di bisnis, wah ini parah ini. Berarti dari awal tidak jelas bahwa kompetensinya itu mesti di-upgrade dari waktu ke waktu. Karena sebetulnya bukan masalah, sekali lagi ya, bukan lagi masalah pertemanan. Ketika dua teman sudah memutuskan punya bisnis, prioritas pertamanya adalah ke bisnisnya. Dengan cara apa? Bertemanlah dengan lebih dekat. Terbukalah dengan satu sama lain. Jadi sebetulnya hak untuk tidak terlalu dekat sebagai teman, tidak terlalu terbuka sebagai teman, tidak terlalu intim sebagai teman, itu gugur. Haknya itu gugur, hilang, tidak boleh lagi tidak setelah punya bisnis. Jadi sebetulnya banyak orang salah paham.
punya bisnis pertemanan, berteman kemudian buka bisnis, itu menjauhkan teman. Saya bilang salah, kebalik malah. Kalau Anda punya bisnis antara dua teman, malah tidak boleh menjauh, harus template, plek. Ini tidak lagi ada pilihan, mau nggak mau terbuka, mau nggak mau harus sharing, mau nggak mau tersinggung sedikit harus ngomong, mau nggak mau kalau suka sharing, kalau puas juga sharing, kalau nggak puas juga sharing. Ini harus semakin, jadi opsi untuk menjauh ketika punya bisnis pertemanan itu justru tidak boleh. Ini malah dilarang, tidak ada lagi opsi, harus nemplek, plek. Nah, ini banyak orang nggak mau, Mas Billy. Ini banyak orang tidak mau ketika dia, tapi aku nggak sedekat itu loh sama temanku sebetulnya. Wah, kalau aku ngomong sampai perasaanku ya saya malu. Wah, ya kayak gitu salah. Anda kurang dekat sebagai teman untuk punya bisnis. Loh, malah aneh toh. Ya, Anda kurang dekat. Itu kenapa? Oke, kembali lagi ya. Kompetensi ini itu adalah syarat mutlak terakhir setelah Anda mau sharing pendapat Anda, kekuatan, kelemahan Anda, kemudian benci, sukanya seperti apa, kecewanya bagaimana, uangnya apa, ya, kemudian komitmennya seperti apa, bagi tugasnya seperti apa, kemudian kompetensi. Ini kunci terakhir. Jika kompetensinya tidak mumpuni, maka sebaiknya pertemanannya diganti jadi hubungan antara shareholders dengan CEO. Ini pakai bahasa keren ya. Shareholders adalah partner begitu ya, gampangnya partner begitu. Betul, jadi partner, satu partnernya adalah cuma tanam modal sebagai shareholders, pemilik saham, atau mayoritas atau minoritas, terserah, pokoknya kasusnya adalah pemilik saham, yang satu lagi sebagai eksekutor murni. Sudah, nggak masalah. Boleh, jadi bukan sederajat, tapi beda. Satu di atas, ini kalau tangan saya bisa kelihatan kalau di YouTube ya, satu di atas, satu di bawah. Baik. Jadi kalau misalkan memulai bisnis dengan teman juga, tadi seperti disampaikan Coach Samfri, level pertemanan juga harus naik ya, otomatis ya. Kalau tidak naik ini yang ribet biasanya. Itu tapi Coach, kalau itu tadi sepertinya menjawab pertanyaan nomor 1 dan 3 ya sepertinya ya. Untuk pertanyaan nomor 2 ini Coach, saya yang juga penasaran. Yang mana? Coba. Kalau kinerja teman itu buruk, lalu saat evaluasi banyak pihak yang menyuruh teman saya untuk dipecat, tapi saya gak enak sama dia. Ini kira-kira solusinya seperti apa? Oke, banyak pihak itu orang luar apa orang dalam? Mungkin orang dalam kali. Mungkin orang dalam ya. Ya, kalau orang luar jangan diurusin, itu urusan internal kita. Ya, jangan mungkin teman yang lain tapi tidak ikut kongsi gitu. Orang luar berarti ya, teman lain satu geng-gengan nih, kita misalkan gerombolan si berat. Gerombolan si berat ada 5 orang, saya dengan Mas Billy yang kongsi. 3 yang lain teman dekat juga tapi dia tidak ikut kongsi, terus ikut cari-cari. Oh sudah, ikut cari-cari itu ikut memberikan saran jangan dimasukin. Urusannya internal. Kalau begitu saya sudah punya usaha dengan Mas Billy, maka secara prinsip saya lebih dekat dengan Mas Billy dibandingkan dengan yang lain. Walaupun dulu si gerombolan si berat ini 5-5-nya benar-benar akrab, kalah derajatnya. Saya dengan Mas Billy lebih akrab karena apa? Saya buka-buka rekening bank, gitu. Teman yang lain kan nggak boleh tahu. Saya buka-bukaan kompetensi saya buka-bukaan insecure saya itu nggak pede kalau gini Mas, saya itu takut kalau gini. Teman lain belum tentu tahu, ya. Tapi gimana kalau yang komplit orang dalam? Nah, kalau yang komplit orang dalam, lakukan 2 hal. Satu adalah verifikasi. Sehingga bisnis kita butuh verifikasi. Apakah betul kompetensi partner kita itu begitu parahnya sampai bisnis kita terancam? Ya, satu verifikasi. Kalau betul, ya tadi saya katakan partner kita beritahu. Ingat ya, kita terbuka ya. Bro, sis, upgrade yuk. Barang aku barang-barang belajar tidak apa-apa. Ya kalau kita juga butuh belajar, why not ya? Apalagi kalau buy one free, seminarnya, workshopnya, latihan ya, training ya, sewa mentor, sewa coach, sewa apapun juga yang Anda mampu, Anda lakukan. Barengan. Ya, itu kalau memang ternyata partner kita nggak kompeten. Bilang kompetensinya kita kurang, kompetensimu kurang, nggak apa-apa, ngomong aja kompetensimu kurang dalam hal ini. Lu kok bisa gitu? Ini buktinya. Nah, verifikasi. Jadi jangan ngomong aja kompetensimu kurang. Kenapa? Rasanya ya kurang. Wah, ini menyinggung nih nanti repot ya. Nah, kalau kedua ternyata sensitif ya, seperti itu ya, agak sensitif itu. Ya, tapi kan dari awal saya bilang semakin dekat, semakin kita punya bisnis semakin dekat hubungan. Jadi kayak plug gitu ya. Ya, itu kenapa kok kadang-kadang lebih baik suami istri punya bisnis daripada teman dekat punya bisnis. Karena suami istri sudah secara intrinsik dia memang lebih intim daripada teman dekat gitu kan. Ya, tapi anyway, boleh aja, nggak harus suami istri, boleh teman dekat, saudara, whatever it is. Yang kedua, ternyata diverifikasi ternyata problemnya adalah bukan di partner kita,
Tapi Bang, yang komplit itu ternyata bikin masalah, yaitu urusan lain. Berarti anak buah kita yang kita eksekusi ya. Kamu misalkan gini, loh kan kamu direkrut untuk membantu marketing. Sekarang kamu bilang manajemennya tidak kompeten marketing. Nah ya pastilah kan, justru itu kenapa kok saya rekrut Anda sebagai marketer gitu kan. Nah ini berarti yang komplain yang nggak benar gitu ya. Loh yang Anda direkrut jadi marketer kok malah bilang manajemen ya entos marketing. Ya jelas kalau entos marketing aku nggak rekrut kamu gitu loh. Jadi ini harus diberesin dulu yang mana. Ya semoga menjawab ya, waktunya mepet soalnya. Iya betul sekali. Dan kalau bicara soal workshop, ada workshop juga ini sepertinya Coach Samfri ya. Malah saya lupa workshopnya apa itu, coba saya cek. Karena saya dapat informasi juga ini ada workshop juga. Oh ya, ini ada. Jadi nanti kita akan 2 hari. Jadi workshopnya tentang 2 hari ya, tentang money mastery ya, tentang keuangan. Ya, ini cocok ini untuk bisnis partner ya, tanggal 30 sampai tanggal 31 Maret minggu depan berarti ya. Edisi akhir bulan ya. Akhir bulan ya, Senin, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu. Tanggal 30, 31, nanti detailnya bisa follow IG Bara Coaching ya. Bara Coaching itu BARACOACHING atau telepon ke 031 739 063 kali. 031 739 0666. Tanya nih, workshop tentang money mastery ini apa ini? Nah, ini cocok untuk yang bisnis partner yang butuh meningkatkan skill tentang keuangan. Oke baik, jadi nanti bisa follow Bara Coaching ya di Instagram. Ini kemudian untuk penutupnya Coach Samfri, sekaligus mungkin closing statement ini seperti biasa. Ya, Mas Billy, thank you. Teman-teman yang mendengarkan, terima kasih banyak. Ya, saya memang kalau bicara masalah bisnis memang agak sedikit overdosis ya, excited. Jadi mohon maaf kalau terdengar agak sedikit orang ngegas gitu ya. Tapi tujuan saya memang baik. Tujuannya saya adalah ingin teman-teman punya bisnis itu maju. Ya, jadi bisnis pertemanan terutama itu sangat mudah dimulai, tapi sungguh sulit dieksekusi. Karena Anda harus terbuka dan mau sharing sampai ke dalam-dalamnya dengan teman Anda. Kalau nggak mau, jangan punya bisnis pertemanan dengan orang profesional saja. Anda hire saja. Ya, itulah pilihannya ya. Mau teman berarti terbuka. Kalau enggak, hire profesional. That's it. Semoga bermanfaat. Mas Billy, saya mau pamit. Sampai ketemu minggu depan. Saya Hafri Rusi dari Bara Coaching. Salam next level. Baik, terima kasih Coach Samfri atas waktu dan juga sharing ilmu yang sangat berharga. Semoga bisa berjumpa di kesempatan berikutnya ini, Coach Samfri. Selamat beraktivitas kembali, Coach. Selamat pagi. Baik sahabat, demikian untuk Business Talk edisi 25 Maret 2021 terkait dengan mitos atau fakta bisnis bareng teman ini bisa cepat bubar. Tergantung Anda menyikapinya ya. Tadi harus verifikasi begitu yang paling saya pegang.